for the baptism of the Holy Spirit. I didn't, but one day it happened. And in the emergency room, a woman came in with sudden death. We took her to the operating room, and I was standing over her body. I was working on her, and all of a sudden, Sid, she went flatline on the table. Flatline. My arms were pulled up in the air by the Lord over this body. And all of a sudden, this new language started coming forth out of my mouth. And then suddenly, life came into her. The heartbeat came back. The breathing came back simply by praying over this woman. Pada dasarnya, ada 3 suara spiritual yang dapat berkomunikasi dengan manusia. Roh Kudus, roh manusia, dan roh iblis. Anda mungkin bertanya-tanya mengapa malaikat tidak disebutkan dalam kategori tersebut. Itu karena mereka adalah roh-roh yang melayani, yang berada di bawah pengaruh salah satu dari Roh Kudus atau roh musuh, yaitu iblis. Orang-orang percaya dapat membedakan jenis suara yang berbicara kepada mereka dalam situasi apapun saat hubungan mereka bertumbuh dengan Tuhan. Fokus kita di sini adalah bagaimana membedakan Roh Kudus sedang berbicara kepada Anda. Roh Kudus biasanya meneguhkan firman-Nya kepada orang-orang percaya melalui beberapa tanda agar mereka tidak bingung ketika mendengarnya. Roh Kudus diberikan sebagai penuntun bagi orang-orang percaya. Dia berbicara, tetapi kita harus dapat menguraikan komunikasinya dengan kita. Pertanyaan dari banyak orang percaya adalah, bagaimana saya tahu bahwa Roh Kudus itu berbicara kepadaku? Di sini, saya akan membagikan 3 tanda bahwa Roh Kudus sedang berbicara kepada Anda. Roh Kudus mengirimkan peneguhan. Yang harus kita ketahui adalah Roh Kudus berkomunikasi dengan semua orang dengan cara yang berbeda dalam batas-batas dari firman Tuhan. Saat kita bertumbuh dalam perjalanan kita bersama Tuhan, polanya dalam meneguhkan firman-Nya kepada kita dapat berubah. Tetapi yang paling penting adalah kita tahu kapan Dia berbicara kepada kita dan yakin akan tanda-tandanya. Ini sangat penting bagi setiap orang percaya untuk mengetahui bahwa Tuhan sedang berbicara kepada mereka. Ada orang-orang di dalam Alkitab yang tidak menyadari bahwa Tuhan sedang berbicara kepada mereka. Saya yakin ada di antara kalian yang sedang mendengarkan saya saat ini yang telah melewatkan Tuhan berbicara kepada Anda karena Anda tidak mengenal suara Tuhan. Contoh sempurna dari ini dapat ditemukan dalam kitab 1 Samuel 3 ayat 1-10. Kisah Samuel muda diceritakan. Samuel hanyalah seorang anak muda yang melayani Tuhan, tetapi dia belum mengenal Tuhan pada waktu itu. Tuhan datang kepadanya dan dia tidak tahu bagaimana membedakan suara Tuhan karena firman Tuhan belum dinyatakan kepadanya. Dalam 1 Samuel 3 ayat 3-5 mengatakan, lampu rumah Allah belum lagi padam. Samuel telah tidur di dalam bait suci Tuhan, tempat tabut Allah. Lalu Tuhan memanggil, Samuel, Samuel, dan ia menjawab, ya Bapa. Lalu berlarilah ia kepada Eli serta katanya, ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku? Tetapi Eli berkata, aku tidak memanggil, tidurlah kembali. Lalu pergilah ia tidur. Sungguh menakjubkan bahwa Samuel menganggap itu Eli yang berkomunikasi dengan dia setiap kali Tuhan memanggil. 3 kali Samuel akan berlari kepada Eli. Ini adalah ketiga kalinya dan Eli akhirnya mengetahui melalui pengalamannya bahwa Tuhanlah yang telah memanggil Samuel. Sekarang, saya ingin mengajukan pertanyaan. Apakah Tuhan telah berbicara kepada Anda dalam hidup Anda? Dan sama seperti Samuel, Anda tidak tahu bahwa Dialah yang berbicara kepada Anda. Samuel yang mendengar suara Tuhan, bukan Eli, tetapi Eli yang mengkonfirmasi apa yang telah didengar Samuel untuk memastikan bahwa suara yang didengarnya berasal dari Tuhan. Dia membutuhkan Eli, jadi Tuhan menggunakan Eli untuk memastikan bahwa suara yang didengar Samuel memang dari Tuhan. Orang-orang yang akan digunakan Tuhan untuk mengkonfirmasi apa yang telah Dia katakan kepada kita, mungkin tidak memiliki petunjuk tentang apa yang telah Dia komunikasikan kepada kita.
Seperti Tuhan menggunakan Eli, Dia masih menggunakan orang untuk mengkonfirmasi suaranya kepada anak-anaknya. Tuhan bisa menggunakan orang percaya sekitarmu. Dia juga bisa menggunakan orang asing yang tidak tahu apa-apa tentang situasi Anda saat ini atau masalah Anda saat ini. Tuhan menggunakan konfirmasi untuk menghilangkan keraguan tentang apa yang telah Dia komunikasikan kepada kita. Anda memiliki kedamaian di dalam diri Anda tentang suatu keputusan. Tanda lain yang membuat umat Kristus dapat mengetahui bahwa Roh Kudus sedang berbicara kepadanya adalah bahwa Anda akan memiliki kedamaian yang besar dalam hati Anda tentang situasi atau keputusan saat ini. Ada saat-saat di mana Tuhan tidak perlu mengirim seseorang untuk mengkonfirmasi apa yang Dia katakan, tetapi Dia akan memberi Anda kedamaian batin. Misalnya jika Anda telah berdoa kepada Tuhan tentang usaha bisnis bersama, dan Anda tiba-tiba merasakan kedamaian dan keyakinan yang besar di hati Anda setelah meluangkan waktu untuk berdoa dan mencari wajah Tuhan, maka itu adalah konfirmasi. Ingat, salah satu buah Roh Kudus adalah damai sejahtera. Apakah Anda lelah membuat keputusan yang buruk? Apakah Anda lelah hidup dalam penyesalan? Ini jawabannya untukmu. Tunggu dan carilah wajah Tuhan sebelum Anda membuat keputusan lain. Hidup itu penuh dengan keputusan. Anda tidak perlu lagi membuat keputusan buruk lainnya. Itu akan menyebabkan Anda terpuruk selama beberapa tahun. Saya tahu Anda lelah membuat keputusan yang buruk. Satu keputusan memiliki kemampuan untuk mengubah lintasan hidup Anda menjadi lebih baik atau lebih buruk. Bukan hanya hidup Anda, tetapi juga kehidupan keluarga Anda. Jika Anda dihadapkan dengan keputusan besar dalam hidup Anda, hal terbaik yang dapat Anda lakukan untuk diri sendiri dan keluarga Anda adalah meluangkan waktu untuk mencari wajah Tuhan. Tuhan akan menjawab doamu. Tuhan akan memberimu petunjuk. Dia akan memberitahu Anda apa yang benar. Dia akan memberitahu Anda apa yang baik. Dia akan memberitahu Anda apa yang tepat untuk keluarga Anda. Ketika Tuhan berbicara, hal tersebut membawa kedamaian bagi jiwa Anda. Hal tersebut membawa kedamaian bagi roh Anda. Itu adalah salah satu tanda utama bahwa Tuhan sedang berbicara kepada Anda. Damai sejahtera Tuhan melampaui segala pemahaman. Apakah Anda memiliki kedamaian dalam keputusan Anda? Ketika beberapa orang telah membuat keputusan dan ternyata itu bukan keputusan yang tepat, Anda mendengar mereka berkata dengan penuh penyesalan, "Ya, saya tahu saya seharusnya tidak melakukannya, karena ada perasaan tidak enak yang saya miliki." Dalam retrospeksi, mereka menyadari bahwa Tuhan sedang berbicara kepada mereka saat itu. Itulah pentingnya mencoba memahami dan mengetahui bagaimana Tuhan berbicara kepada Anda dan memberi Anda tanda-tanda. Ada hal yang sangat penting tentang mencari wajah Tuhan dalam setiap keputusan yang kita buat. J. Vernon McGee pernah berkata bertahun-tahun yang lalu bahwa seorang wanita datang menemui Dr. G. Campbell Morgan dan bertanya kepadanya, "Menurut Anda, apakah kita harus berdoa tentang hal-hal kecil dalam hidup kita?" Dan Dr. G. Campbell Morgan menjawab dengan berkata, "Ibu, dapatkah Anda menyebutkan apa saja dalam hidup Anda yang besar bagi Tuhan?" Dia kemudian melanjutkan dengan mengatakan, "Ketika Anda mulai membagi hal-hal dalam hidup Anda yang besar atau kecil untuk berdoa kepada Tuhan, Anda sedang membuat keputusan yang salah. Karena semua area dalam hidup kita dan dalam hidup saya ternyata sangat kecil sejauh Tuhan peduli." Tuhan ingin membantu Anda dalam pengambilan keputusan. Berdoalah kepadanya. Tetapi ketika kita berdoa kepadanya, kita harus belajar menunggu cukup lama sebelum mengambil keputusan. Jika kita terlalu terburu-buru, keinginan daging kita akan menentukan pengambilan keputusan kita. Beberapa orang terlalu bergegas ke dalam masalah dan kemudian berteriak bahwa mereka tidak pernah mendapat dukungan dari Tuhan. Kebanyakan orang membuat keputusan materi atau karir atau keuangan mereka tanpa mencari wajah Tuhan.
dan sebagai hasilnya mereka gagal. Tuhan tidak akan pernah menyesatkan Anda. Dia akan memberi kita tanda dukungannya jika kita peduli untuk menunggu Dia. Jadi saya mendorong Anda hari ini, luangkan waktu untuk berdoa dan mencari wajah Tuhan. Sekarang, saya ingin mengajukan pertanyaan. Bagaimana menurutmu ketika saya mengatakan doa secara otomatis ketika kita berpikir tentang doa? Mendengarkan umumnya bukanlah hal pertama yang terlintas dalam benak, tetapi pada kenyataannya, doa adalah persekutuan dengan Tuhan. Dan itu membutuhkan kita mendengarkan apa yang ada dalam pikiran Tuhan, serta kita mengungkapkan apa yang ada dalam pikiran kita sendiri. Doa adalah dialog antara manusia dan Tuhan. Ada dua jalur komunikasi. Suara Roh Kudus sesuai dengan firman Tuhan. Tanda terakhir dan paling penting ini adalah Roh Kudus meyakinkan kita bahwa Dia berbicara kepada kita menggunakan kitab suci untuk mendukung kata-katanya. Roh Kudus tidak akan pernah mengajari kita melawan kebenaran yang dicatat dalam Alkitab. Dia mengkonfirmasi kata-katanya melalui firman Tuhan yang tertulis. Alkitab ditulis melalui ilham Roh Kudus sehingga dia tidak dapat menyangkal diri. Oleh karena itu, firman Allah menjadi bukti yang paling dapat diandalkan, yang dengannya kita dapat meneguhkan Roh Kudus. Namun, orang percaya harus berhati-hati untuk tidak tertipu oleh iblis, karena iblis terkadang menyamar sebagai malaikat terang, mengutip kitab suci di luar konteks. Kita selalu dapat membedakan penipuan iblis, karena mereka tidak sesuai dengan kebenaran dan standar Alkitabiah saat kita bertumbuh dalam hubungan kita. Ketika kita bertumbuh dalam hubungan kita dengan Roh Kudus, kesanggupan kita untuk membedakan meningkat.